من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan sampai pada pembahasan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, di mana para sahabat radhiyallahu anhum berbeda-beda keutamaannya. Ya, dan muhajirin lebih utama daripada ansar. Para pendahulu yang ikut di Bai'atul Ridwan lebih utama daripada yang tidak mengikutinya. Dan setiap dari mereka adalah orang-orang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sampai pada ucapan beliau rahimahullah, wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naql an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنهم. Kata beliau, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang telah datang dari berita yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Hadis yang mutawatir, hadis dari segi banyaknya jalan terbagi dua secara global. Jadi tergantung apa? Banyaknya. Kalau banyak dan kemungkinan saking banyaknya tersebut itu mustahil untuk sepakat berdusta, disebut mutawatir. Misalnya hadis yang sahabatnya jumlah perawinya 10 orang. Dari 10 sahabat, para tabi'in mengambil dari mereka jumlahnya 20 orang. Para tabi'in ya di bawahnya mengambil dari para tabi'in adalah jumlah 20 orang, misalnya tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka ya hadis tersebut disebut mutawatir. Adapun hadis yang tidak sampai derajat mutawatir disebut ahad. Ahad
Kalau dari segi banyaknya dibagi 3. Ada hadis diriwayatkan hanya 1 orang dalam satu jalannya atau dalam satu tabaqatnya, hanya 1 orang, disebut gharib atau fard. Kemudian kalau 2 orang maka disebut aziz. Kalau 3 sampai 10 disebut masyhur. Disebut apa? Masyhur. Adapun mutawatir maka di atas masyhur, di mana jumlahnya sangat banyak. Kebiasaannya kalau jumlah segitu, ya kemungkinan berdustanya mustahil, maka disebut mutawatir. Hadis mutawatir jelas sahihnya dan jelas diterima. Adapun hadis ahad dicek. Kalau jalannya sahih, disahihkan dan diamalkan. Kalau tidak sahih atau dhaif maka tidak diamalkan. Ya, hadis mutawatir, di antara yang mutawatir adalah hadis tentang keutamaan manusia setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, mereka menetapkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani, menetapkan bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya. Dan kemudian mereka menghitung yang ketiganya adalah Utsman, dan menghitung keempatnya adalah Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun Abu Bakar dan Umar hadisnya mutawatir. Adapun keutamaan Utsman dan Ali, maka ini adalah kesepakatan sahabat setelah peristiwa pembaiatan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, kata beliau, kama dallat alaihi al-athar wa kama ajma'a as-sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Sebagaimana hal tersebut telah ditunjukkan oleh athar. Athar artinya dalil yang datang dalil hadis tentang keutamaan mereka ini, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan juga disepakati oleh sahabat radhiyallahu anhum untuk mendahulukan Utsman daripada Ali di dalam masalah pembaiatan. Kaum muslimin rahimakumullah, kisahnya adalah ketika Umar radhiyallahu anhu hendak meninggal dunia, di mana beliau ditikam di waktu subuh sampai lukanya menembus perutnya, merobek lambungnya. Kemudian dikabarkan oleh dokter saat itu sesungguhnya Umar akan meninggal, maka mintalah wasiat. Maka beliau berwasiat untuk yang tersisa dari 10 orang yang mereka dijanjikan masuk surga. Kemudian dari mereka beliau pilih 6. Az-Zubair atau Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Az-Zubair, dan satu lagi siapa? Selain Abu Ubaidah bin Jarrah karena beliau sudah meninggal, dan selain Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang jelas bahwa beliau menunjuk 6 orang ini, kemudian setiap dari mereka mewakilkan, sehingga terjadi perwakilan kepada 3 orang, Utsman, Ali, dan Abdurrahman. Adapun Abdurrahman bin Auf, beliau tidak mencalonkan diri, tapi beliau yang meminta musyawarah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan hasil dari musyawarah tersebut bahwa Utsman yang dipilih menjadi khalifah menggantikan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau juga tunduk dengan hasil musyawarah tersebut dan menyepakatinya.
Beliau adalah orang pertama yang berbaiat pada Utsman. Beliau orang pertama yang berbaiat pada Utsman. Baik. Kemudian beliau memberikan satu keterangan di belakangnya tentang masalah keutamaan Ali dan Utsman. Tadi yang kita bahas, Utsman didahulukan daripada Ali secara ijma' dalam masalah khilafah, kepemimpinan. Abu Bakar, kemudian siapa? Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini secara kepemimpinan. Tapi secara keutamaan beliau memberikan keterangan. Ma'a anna ba'd ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali. Walaupun kata beliau, sebagian ahli sunnah dahulu memiliki pendapat yang berbeda tentang Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Ba'da ittifaqihim ala taqdim Abi Bakar wa Umar, ayyuhuma afdal? Faqaddama qaumun Utsman wa sakatu wa rabba'u bi Ali. Wa qaddama qaumun Aliyan wa qaumun tawaqqafu. طيب لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. Dahulu ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah keutamaan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma memang ada khilaf. Setelah mereka tentunya bersepakat keutamaan Abu Bakar dan Umar sebagai kesepakatan, tidak ada perselisihan sama sekali. Adapun Utsman dan Ali ada khilaf. Dan siapa yang berselisih dalam masalah ini tidak dikatakan ahlul bid'ah. Ini masih kategori ahlus sunnah tentang masalah keutamaan, bukan masalah khilafah. Siapa yang bilang khilafahnya Ali duluan lebih utama, maka dia keluar dari kategori ahlus sunnah. Ya, dan dia menuduh para sahabat Muhajirin Ansar mereka salah. Tapi masalah keutamaan ini yang jadi masalah. Keutamaan Utsman dan Ali ada khilaf, tidak apa-apa dalam masalah ini. Sebagian mereka mendahulukan Utsman dan mereka menomorempatkan Ali. Sebagian lagi mendahulukan Ali radhiyallahu anhu daripada Utsman. Ya, setelah melihat keutamaan-keutamaan yang ada, seperti awal masuk Islam, siapa duluan? Ali atau Utsman? Siapa duluan masuk Islam, Ali atau Utsman? Ali duluan. Ya. Baik. Utsman masuk Islam di tangan Abu Bakar, diajak didakwahi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ali tidak, langsung dari Rasulullah SAW. Keutamaan yang lain, kalau mendahulukan Utsman menikahi 2 putri Rasul. Ali hanya 1. Baik. Maka ini memang keutamaannya sangat berdekatan mereka ini radhiyallahu anhum ajma'in. Keutamaan Utsman yang lain, Utsman hartanya banyak sehingga sedekahnya banyak. Sampai sekarang wakafnya Utsman bin Affan masih terpelihara. Wakaf beliau masih berkembang terus untuk kaum muslimin. Ali radhiyallahu anhu saat itu bukan orang yang berharta banyak. Baik. Walaupun ada keutamaan yang lain dimiliki Ali radhiyallahu anhu. Beliau dikatakan seperti Harun di sisi Musa. Ya, masih bersaudara, hanya saja setelah Nabi SAW tidak ada Nabi lagi. Itu kata Rasulullah SAW kepada Ali. Ya, dan yang lainnya. Wa qaumun tawaqqafu. Sebagian lagi mereka tawakuf, tidak berani mengambil kesimpulan mana yang lebih utama,
dua-duanya utama, yang lebih utama saya nggak bisa menentukan. Jadi ada 3 golongan dari Ahlussunnah tentang masalah keutamaan, bukan khilafah. Kalau khilafah jelas Utsman dulu, bahkan khilafah beliau paling lama 12 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun. Ali 5 atau 6 tahun, 5 tahun lebih sedikit. Baik. Radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi kata beliau, setelah berlalunya waktu, perkara ini menjadi tetap bahwa Ahlus Sunnah mendahulukan Utsman, kemudian baru Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mendahulukan Utsman? Di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ada 3 perkara. Yang pertama adalah bahwa keutamaan Utsman daripada Ali ditunjukkan oleh athar-athar yang ada tentang keutamaan beliau radhiyallahu anhu, bukan karena yang lainnya, tapi karena athar. Artinya banyak dalil keutamaan Utsman daripada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan para sahabat untuk mendahulukan Utsman di dalam masalah khilafah. Dan mereka sepakat hal tersebut tidaklah terjadi kecuali karena keutamaan beliau. Ya. Maka urutan keutamaan sama dengan urutan khilafah. Karena para sahabat sepakat membaiat Utsman, bahkan Ali pun membaiat. Maka karena kesepakatan ini, maka Utsman didahulukan dari segi keutamaannya. Baik. Yang ketiga adalah kata beliau, karena memang sudah disepakati oleh Ahlussunnah yang datang berikutnya. Setelah tadinya mereka ada khilaf, kemudian disepakati seperti itu. Maka berkata Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, yakni sahabat, mengatakan, "Man lam yuqaddim Utsman ala Ali faqad azra bil muhajirin wal ansar." Siapa yang tidak mendahulukan Utsman daripada Ali, dia telah menyalahkan muhajirin dan ansar. Baik. Berarti siapa yang paling utama dari sahabat secara individu setelah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kaum muslimin rahimakumullah, ada 2 perkara yang saya ingatkan. Yang pertama tentang ini keutamaan mereka sudah disepakati dari zaman Rasulullah SAW, terutama Abu Bakar dan Umar, dan kemudian setelah mereka datanglah para perusuh dari kalangan Syiah Rafidhah, yang mereka juga muncul di media sosial, yang menjelek-jelekkan Abu Bakar, menjelek-jelekkan Umar, menjelek-jelekkan Utsman, bahkan mengkafirkan, bahkan mendoakan laknat kepada orang-orang terbaik tersebut, menuduh-nuduh yang tidak mereka lakukan. Ya, baik. Maka hati-hati dari kelompok mereka, Syiah, Rafidhah, dan yang semisal dengan mereka. Dan orang-orang Syiah ini dari dulu adalah musuh kaum muslimin.
yang paling parah dari mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Ali adalah Tuhan. Bahkan ketika itu Ali radhiyallahu anhu berijtihad, mereka dihukum dibakar. Ketika dibakar, apakah mereka menyesal akan dosanya? Tidak. Mereka justru mengatakan, tidaklah membakar kami kecuali Tuhan kami. Biar. Baik. Jadi mereka mengatasnamakan diri Syiah. Syiah itu artinya keluarga. Maksudnya menurut mereka, mereka memilih untuk berloyal kepada keluarga Rasulullah SAW, tetapi mereka mencela sahabat Rasulullah SAW, bahkan yang terbaiknya. Taib. Yang kedua tentang masalah bahwa Utsman jelas lebih utama daripada Ali. Hanya saja yang menjadi titik berat adalah terkadang ada orang datang belakangan tetapi karena amalnya, karena imannya, karena keutamaannya Allah Subhanahu wa taala unggulkan daripada yang mendahulunya. Asalnya para pendahulu lebih utama. Para pendahulu asalnya lebih utama. Ya, sahabat lebih utama daripada tabi'in. Ya, sahabat yang pelopor masuk Islam lebih utama daripada yang beriman setelah mereka. Ya, Utsman dengan Ali masuk Islamnya siapa dulu? Ali radhiyallahu anhu yang lebih dulu masuk Islam. Tapi Utsman karena karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal yang beliau lakukan, manaqib yang Allah Subhanahu wa taala tentukan padanya, menjadikan beliau lebih utama. Maka kita orang-orang yang datang belakangan harusnya mengikuti mereka dan berusaha berlomba untuk bisa seperti mereka. Di antara yang bisa dilakukan adalah sabat di atas fitnah. Saat kondisi fitnah tetap sabat dan istiqamah, pahalanya 50 kali lipat dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Ini bisa dilakukan. Baik. Atau juga dengan hal-hal yang lain, tetapi orang yang mengikuti para sahabat, mencintai mereka, akan dikumpulkan bersama mereka radhiyallahu taala anhum. Itu yang kita harapkan. Kemudian kata beliau, wa in kanat hadhihi al-mas'alah mas'alatu Utsman wa Ali laysat min al-usul allati yudallalu al-mukhalifu fiha 'inda al-jumhuri atau 'inda jumhur ahli sunnah, lakin allati yudallalu fiha mas'alatu al-khilafah, wa dhalika annahum yu'minuna anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman thumma Ali, wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula fahuwa adallu min himari ahlih. Walaupun permasalahan ini, permasalahan keutamaan Uthman dan Ali, bukan masalah usul yang seorang yang menyelisihi tentang masalah tersebut, artinya misalnya dia mendahulukan Ali daripada Uthman, atau dia tidak mengambil pendapat, tidak menentukan mana yang lebih utama, bukan permasalahan yang disesatkan orang yang berselisih masalah ini. Tetapi yang menjadikan seorang disesatkan adalah masalah khilafah. Karena Ahlus Sunnah beriman bahwa khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dan siapa yang mengkritisi khilafah seorang dari mereka saja, dia mengatakan Abu Bakar khilafahnya misalnya tidak sah, Umar
dikatakan begitu, Utsman dikatakan begitu. Yang lebih pantas misalnya dikatakan Ali, ataupun yang dengan ucapan-ucapan semisalnya, maka dia lebih sesat daripada keledai tunggangannya, karena dia menyelisihi nas, menyelisihi kesepakatan tanpa ada hujjah yang dia miliki. Maka kesimpulannya, mendahulukan Ali radhiyallahu anhu di atas selain beliau daripada khulafa ar-rasyidin, ada 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, siapa yang mendahulukan Ali radhiyallahu anhu di dalam masalah khilafah, mengatakan Ali yang paling patut, Abu Bakar tidak sah, Umar tidak sah, Utsman tidak sah, maka dia sepakat sesat. Yang kedua, siapa yang mendahulukan Ali radhiyallahu anhu secara keutamaan di atas Abu Bakar dan Umar, sesat atau tidak? Sesat. Ya, itu sepakat sesat. Siapa yang terakhir, siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman di dalam keutamaan, bukan dalam masalah khilafah, maka tidak dikatakan sesat, tetapi dia menyelisihi pendapat yang lebih kuat. Ini kesimpulan masalah keutamaan Ali radhiyallahu anhu di atas khulafa yang lain. Siapa yang memiliki keyakinan dari salah satu dari 3 ini kesimpulannya. Kalau dalam masalah khilafah, di atas Utsman saja sesat, karena sepakat Muhajirin dan Ansar memilih Utsman dulu baru Ali. Ya, apalagi mendahulukannya daripada Abu Bakar dan Umar. Kalau dalam masalah keutamaan, kalau dia mendahulukannya daripada Utsman saja, tidak dikatakan sesat, tetapi menyelisih yang rajih. Tetapi kalau mendahulukannya daripada Abu Bakar dan Umar, jelas sesat. Taib. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang tadi disebutkan. Taib. Sekarang masuk kepada keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kedudukan Ahlul Bait. Kaum muslimin rahimakumullah, tadi kita menyinggung Syiah terus ya sesekali, bahwa Syiah ini mereka loyal kepada Ahlul Bait tapi mencela para sahabat. Lalu siapakah Ahlul Bait dan apa keimanan Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bait? Ini kita bahas sekarang. طيب قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang lagi viral ya, lagi ada keluarga mengaku keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ada juga yang mengingkarinya karena nasabnya dikatakan terputus atau tidak nyambung ataupun yang lainnya, tidak ada sabat yang jelas. Ya. Tapi kalau memang sabit bahwa mereka adalah keluarga Rasulullah SAW dan mereka di atas sunnah, ya, Ahlus Sunnah mencintai mereka. Mereka Ahlus Sunnah, mereka Ahlul Bait, keluarga Rasul adalah
keluarga Nabi SAW yang diharamkan makan sedekah. Pemberian yang berupa sedekah, Rasulullah SAW dan keluarga beliau diharamkan untuk memakannya. Cucu beliau SAW, Al-Hasan Al Husain, ya, berjalan di jalan kota Madinah bersama Rasulullah SAW, kemudian menemukan ada korma yang jatuh. Kemudian apa? Beliau hendak memakannya, maka Rasulullah SAW menampar tangannya untuk menjatuhkan kurma tersebut. Apa alasannya, kata beliau? Karena takut kurma tersebut adalah kurma sedekah. Kurma sedekah. Kenapa sedekah tidak dihalalkan untuk mereka? Karena sedekah itu adalah harta yang kotor untuk dibersihkan dengan diberikan kepada fuqara wal masakin. Zakat, kalau belum dikeluarkan, harta tersebut masih tercampur hal yang haram untuk dimakan, yang kotor, harus dibersihkan, harus dikeluarkan, harus diberikan kepada yang berhak, baru menjadi bersih, menjadi halal dimakan. Ya, maka keluarga Rasulullah SAW, keluarga yang mulia, tidak berhak dengan sedekah tersebut, diharamkan pada mereka makan sedekah. Siapa mereka? Mereka adalah keluarga Ali radhiyallahu anhu, keluarga Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keluarga Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keluarga Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga keturunannya Harith bin Abdul Muttalib, istri-istri Nabi SAW, putri-putri beliau, juga keluarga beliau. Ini keluarga Rasulullah SAW. Kalau orang Syiah, yang mereka anggap hanya keluarga dari Husain. Hasan pun mereka tidak terlalu loyal. Istri-istri Nabi SAW tidak dimasukkan, tidak termasuk. Makanya mereka mencela Aisyah, ya, dan yang lainnya. Baik. Apa dalilnya bahwa istri-istri Nabi SAW adalah keluarga beliau? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait." Sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian, wahai keluarga rumah tangga Rasul. Saat itu beliau sedang satu selimut dengan istrinya. Turun ayat ini. Turun ayat ini saat beliau SAW sedang bersama istrinya. Berarti istri beliau masuk tak? Masuk. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Dan mereka yatawallawnahum berwala, yakni mencintai mereka, loyal kepada mereka. Tidak ada istri Rasulullah SAW yang dicela oleh Ahlussunnah wal Jamaah, justru dicintai, dimuliakan, dianggap ibu. Istri Rasulullah SAW ibu kita. Apa dalilnya? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Lanjutannya apa? Mana hufadh wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama daripada kaum mukminin dalam urusan jiwa mereka. Dalam masalah jiwa, Nabi SAW jiwa yang lebih aula, lebih utama. Dan istri beliau adalah ibunda mereka. Taib. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada yang berani menikahi janda Rasulullah SAW. Adakah yang menikahi Aisyah?
atau menjadikannya budak. Menjadikan budak itu boleh digauli seperti istri. Ada. Ketika Ali radhiyallahu anhu terjadi khilaf antara beliau dengan Aisyah, terjadi perselisihan sampai terjadi perang Jamal, Ali radhiyallahu anhu tidak menangkap Aisyah, tidak menangkap kaum muslimin yang lain. Dan ini dikritik oleh Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan, kenapa Ali perang dengan Aisyah? Kalau dia muslim dan Aisyah muslim, tidak boleh perang. Jadi kalau salah satunya menganggap kafir, maka harusnya setelah perang ditangkap mereka, dijadikan budak. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, perselisihan dari kaum muslimin itu buruk, tetapi mungkin terjadi. Maka kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kepada orang-orang Khawarij, kalian siapa yang ingin dapat bagian jatah Aisyah? Wahai orang-orang Khawarij, kalau memang harus ditangkap, harus dijadikan budak, maka monggo, siapa yang mau dapat Aisyah? Kalau kalian bilang dia bukan ibu kami, kafir enggak? Menyelisih Quran, kafir. Baik. Maka Ali radhiyallahu anhu pun setelah itu juga tidak menangkap sama sekali. Khilaf terjadi, kemudian terjadi perang, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan darah kaum muslimin. Setelah itu disatukan kembali, dan Ali radhiyallahu anhu menghormati Aisyah, dipulangkan ke Madinah ya dengan cara yang sangat baik, dimuliakan, diberikan tunggangan yang baik sampai ke Madinah. Baik. Mereka Ahlus Sunnah menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Ghadir Khum. Ya, peristiwa Ghadir Khum. Yang jelas ini adalah peristiwa di perjalanan pulang Rasulullah SAW ke Madinah setelah Haji Wada'. Beliau pernah berkhutbah di tempat tersebut. Di antara khutbahnya adalah beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aku ingatkan kalian dengan menyebut nama Allah tentang keluargaku, untuk kalian hormati, muliakan, berikan hak mereka, mencintai mereka. Ahlus Sunnah menjaga siapa yang diketahui benar-benar dia adalah keluarga Rasulullah SAW, tentu beda kok dihormatinya daripada yang lain. Apa masih ada? Masih ada. Masih ada. Baik keluarga Hasan atau Husain, ataupun dari keluarga Abbas, ataupun keluarga dari yang lain yang kita tadi sebutkan, masih ada. Baik. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda kepada pamannya Abbas. Abbas ini sebelumnya mengadu kepada beliau bahwa sebagian orang Quraisy berbuat, kalau bahasa kita garing, tidak menghormati kepada Bani Hashim. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata beliau, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, mereka tidak beriman sampai mencintai kalian karena Allah dan juga karena kekerabatanku. Jadi kalian Bani Hashim, kalian ini harus dicintai sebagai bukti iman. Bukti iman. Siapa yang tidak mencintai Bani Hashim, maka bukan orang yang beriman. Ya. Karena Bani Hashim adalah orang yang Allah pilih. Nanti disebutkan hadis berikutnya bagaimana dipilihnya mereka. Dan juga karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah SAW.
kekerabatan ini bermanfaat kalau mereka orang baik. Kalau tidak baik, maka nasab tidak akan menyusulkan kemuliaan orang yang buruk. Orang buruk nasabnya baik, baik atau buruk? Sebutkan Bani Hashim yang dicela sepanjang masa. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini Bani Hashim. Karena beliau paman Rasulullah SAW langsung. Satu mbah kakung Abdul Muttalib. Tapi perbuatannya buruk, menghalangi dakwah. Ya, menghalangi dakwah. Maka turun ayat celaan kepada beliau. Padahal beliau Bani Hashim, orang nasab termulia. Ataupun juga orang kafir dari kalangan Bani Hashim yang tidak memusuhi dakwah, tetapi dia kafir. Apakah karena kedekatan dengan Rasul bermanfaat? Abu Talib masih kafir sampai matinya. Makanya Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Kondisi beliau nasabnya baik, tapi beliau kafir, tidak yusri bihi nasabuhu, tidak disusulkan oleh nasabnya. Tetapi kalau orang baik dari kalangan nasab baik, mendapatkan dua kemuliaan. Mendapatkan dua kemuliaan. Baik. Kita terakhir bacakan hadis yang kita baca tadi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dan yang lainnya, kata beliau, sesungguhnya Allah memilih keluarga anak-anak Ismail daripada Ishak, yang dipilih apa? Ismail. Walaupun keluarga Ishak dipilih juga dengan banyaknya nabi. Ya. Yang dari segi nasab yang paling tinggi nasabnya Nabi Yusuf. Yusuf nabi. Kemudian bapaknya adalah Yakub atau disebut juga Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Ya, juga nabi. Mbah kakungnya Ishak, nabi. Mbah buyut kakungnya Ibrahim. Dari segi nasab yang paling mulia Yusuf. Ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata banyak dari mereka tidak mensyukuri. Kalau ada nabi enggak cocok dengan hawa nafsunya, dibunuh. Padahal keluarga sendiri. Tidak usah heran sekarang banyak berita fulan dibunuh karena kejahatan ini, ada dibunuh merampok, banyak. Ini kata Rasulullah banyak. Tapi yang lebih mengherankan ternyata para nabi pun dibunuh. Termasuk yang terakhir dibunuh adalah Zakaria dan Yahya. Bapak dan anak dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ya, adapun Nabi Isa dikejar untuk dibunuh, kemudian Allah selamatkan. Sampai sekarang masih berada di langit kedua. Baik. Adapun dari Bani Ismail, beliau ya Allah Subhanahu wa taala juga memilih. Setelah dari Bani Ismail, beliau memilih Kinanah. Bani Kinanah. Dan dari Kinanah Allah memilih Quraisy. Dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilihlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah pilihan di atas pilihan di atas pilihan di atas pilihan. Saringan yang sangat jernih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka lihat ada kalimat memilih Quraisy dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Ini menunjukkan bahwa ini adalah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim. Dari kalangan imam 4 yang Quraisy dan Bani Hashim adalah Syafi'i rahimahullah. Ya. Adapun sekarang banyak ya, masih banyak keluarga mereka dan mereka akan tetap ada sampai nanti ada Imam Mahdi
Imam Mahdi dari keluarga Rasulullah SAW, bukan dari yang lain. Ya. Namanya Muhammad bin Abdullah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai mereka, memuliakan mereka, orang-orang yang baik dari mereka. Tapi kita sebutkan dulu nasab beliau supaya kita fahami tadi hadis yang tadi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini mbah beliau ke berapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, mbah buyutnya mbah Hashim. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah. Ini Kinanah. Siapa? Quraisy. Quraisy sebut Fihr bin Malik. Nah, karena anak-anak ini banyak. Mereka punya anak-anak banyak. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3, ada yang lebih daripada itu. Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang sahih. Adapun setelah Adnan sampai kepada Ibrahim, ada perselisihan di dalamnya. Taib. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan Arab daripada selain Arab. Ya. Keutamaan yang Arab daripada selain Arab. Kalau mereka orang-orang saleh. Kembali lagi, kalau mereka orang saleh dari kalangan Arab, dari kalangan keluarga Rasul, tentunya keutamaannya lebih daripada non-Arab. Tetapi non-Arab bisa jadi lebih utama daripada Arab. Dengan apa? Iman dan takwa. Dengan iman dan takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan istri beliau SAW nanti kita sebutkan di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia dan di akhirat, bersama para sahabat yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita tiru mereka dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita thabat dan istiqamah sampai bertemu dengannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.